Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yehezkiel pasal 39 ayat yang ke-29. Dalam terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian: Aku tidak akan lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, karena aku akan mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengungkapkan dua hal penting tentang janji Tuhan, yaitu janji Tuhan untuk tidak lagi menyembunyikan wajahnya dan janji pencurahan rohnya atas kaum Israel. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama merenungkan makna yang mendalam dari pesan ini. Yang pertama, janji Tuhan untuk tidak lagi menyembunyikan wajahnya. Saudara-saudara terkasih, ketika Tuhan berkata bahwa Dia tidak akan lagi menyembunyikan wajahnya, itu berarti Dia berjanji untuk selalu hadir dan dekat dengan umatnya. Dalam konteks perjanjian lama, ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya, itu seringkali berarti Dia tidak mendengar doa umatnya atau menghukum mereka. Namun janji ini menunjukkan pemulihan hubungan antara Tuhan dan umatnya. Kita diajak untuk bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tak pernah berakhir dan selalu membuka jalan bagi kita untuk kembali kepadanya. Yang kedua, janji pencurahan rohnya atas kaum Israel. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, janji pencurahan roh Tuhan adalah janji tentang pembaharuan dan transformasi. Roh Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan petunjuk bagi umatnya. Bagi kita, pencurahan Roh Kudus adalah tanda bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita, memberi kita hikmat, pengertian, dan keberanian untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita diingatkan untuk selalu terbuka menerima pimpinan Roh Kudus dalam setiap aspek hidup kita. Selain kedua janji Tuhan di atas, ayat ini juga berbicara tentang pengharapan dan pemulihan. Bagi Israel, ini adalah janji bahwa setelah masa-masa sulit dan penderitaan akan ada pemulihan. Bagi kita, ini adalah pengingat bahwa tidak peduli seberapa berat perjalanan kita, Tuhan selalu siap memulihkan dan memberikan pengharapan baru. Tuhan tidak meninggalkan kita dalam kesulitan, tetapi selalu menawarkan tangannya untuk mengangkat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat nats firman Tuhan pada pagi hari ini ada beberapa poin penting yang bisa kita renungkan bersama. Poin yang pertama adalah Tuhan menampakkan wajahnya. Ayat ini mengungkapkan janji Allah untuk tidak lagi menyembunyikan wajahnya dari umatnya. Dalam Alkitab, penyembunyian wajah Tuhan seringkali melambangkan ketidakpuasan atau hukuman dari Tuhan terhadap dosa umatnya. Ketika Tuhan menyatakan bahwa Dia tidak akan lagi menyembunyikan wajahnya, ini menunjukkan pemulihan hubungan yang mendalam antara Tuhan dan umatnya. Kita diajak untuk merenungkan kasih dan kesetiaan Tuhan yang tak berkesudahan, yang selalu membuka jalan bagi kita untuk kembali kepadanya, tidak peduli seberapa jauh kita telah tersesat. Poin yang kedua dari bagian firman Tuhan ini adalah pencurahan roh Tuhan. Saudara-saudara terkasih, janji Tuhan
untuk mencurahkan rohnya atas kaum Israel adalah sebuah janji pembaharuan dan pemulihan. Roh Tuhan adalah sumber kekuatan, hikmat, dan penghiburan. Pencurahan Roh Kudus membawa transformasi dalam kehidupan umat Tuhan, menjadikan mereka mampu hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam konteks kita saat ini, kita diundang untuk merenungkan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan, hikmat untuk mengambil keputusan yang bijak, dan penghiburan dalam masa-masa yang sulit. Poin penting yang ketiga pagi hari ini adalah pengharapan dan pemulihan. Saudara-saudara terkasih, Yeskiel 39 ayat 29 juga berbicara tentang pengharapan dan pemulihan. Bagi Israel ini adalah janji bahwa setelah masa pembuangan dan penderitaan, Tuhan akan memulihkan mereka. Bagi kita ini adalah pengingat bahwa dalam setiap kesulitan dan penderitaan, Tuhan selalu menyediakan jalan pemulihan. Kita diajak untuk merenungkan kesetiaan Tuhan yang selalu siap untuk memulihkan dan memberikan pengharapan baru dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tidak peduli seberapa berat situasi yang kita hadapi. Saudara-saudara terkasih, lewat nats firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua diajak untuk selalu mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi selalu siap untuk memulihkan dan membarui hidup kita melalui pencurahan roh-Nya. Karena itu, mari kita hidup dalam keyakinan dan kesetiaan kepada Tuhan, membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengalami pengharapan, pemulihan, dan kedamaian sejati yang hanya berasal dari Tuhan. Saudara-saudara terkasih, biarlah lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua diingatkan oleh Tuhan betapa besar kasih setia Tuhan, betapa pedulinya Tuhan terhadap kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, apalagi dalam kesulitan tantangan hidup kita. Tuhan selalu hadir, menolong, memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh hidup kita hari ini dengan penuh sukacita, dengan antusias, dengan penuh ucapan syukur di dalam Tuhan, karena ada berkat-berkat baru yang Tuhan hendak curahkan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Haleluya, amin.